Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Riba. Rizky dan Bagas Podcast. Berita serius tapi. Di bawah santai aja. Nah, sebelum kita lanjut, kayaknya kita perlu kenalan dulu deh. Kan Wah. ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Yang disayang jangan kemana-mana. Iya, 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 iya. Hehehe. Sebelum kita lanjut, kita akan memperkenalkan dulu apa sih podcast Riba itu. Nah, akan dijelaskan oleh partner saya, Bagas Adiraja. Baik, terima kasih Sobat Rizky. Ki, kayaknya lebih enak manggil Bagoy ya Ki. Ya, kayaknya lebih Iya, enak Bagoy deh jangan ya. Bagas, Bagoy aja ya. Oke Ya. deh, Goy. Jadi podcast Riba merupakan podcast yang akan dipandu oleh teman saya Rizky Permana dan saya sendiri Bagas Adiraja Pratama. Jadi podcast Riba tuh podcast yang ngebahas kasus-kasus viral nih Ki. Tentunya ya ada di Indonesia, baik kasus viral yang berat maupun hanya sekedar hiburan nih Ki. Ya, betul sekali. Jadi para pendengar akan mendapatkan informasi sekaligus hiburan yang dapat menemani para pendengar sekalian yang ada di rumah, di perjalanan, dan dimanapun kalian berada. Bentar-bentar Ki, sebelum kita lanjut kayaknya lebih enak kita kasih nama dulu nih buat para pendengar podcast kita. Kira-kira apa ya nama yang cocok buat para pendengar kita? Kayaknya yang cocok Sobat Riba aja nih Ki, kayaknya Wah, cocok tuh. cocok tuh. Ya setuju ya? Setuju Setuju dong. dong. Nah, di episode perdana ini bahasan kita agak sedikit berat nih, Goy. Waduh, baru juga episode pertama, udah berat aja nih pembahasan. Tapi ini menarik, Goy. Waduh, bahasan apa nih Ki? Ini soal Lion Air lagi, Goy. Waduh, Lion Air lagi. Di tahun 2023 ini Ki, masih ada kasus lagi Lion Air. Iya, yang terbaru. Nah, jadi buat sobat riba yang belum tahu mengenai berita Lion Air terbaru, saya akan jelaskan sedikit nih. Jadi, pada tanggal 17 Januari kemarin, Twitter diramaikan oleh pemberitaan terkait desain poster Lion Air di aplikasi Lion Air yang cukup membuat heran sekaligus takut para masyarakat umum. Bahkan isu ini tuh sampai masuk trending topik nih, Goy. Eh, kok bisa jadi trending Ki? Iya, soalnya banyak banyak yang nge-retweet berita ini gitu di Twitter, jadi makanya masuk trending topik, Goy. Oh, Nah, jadi di dalam aplikasi si Lion Air ini, desain halaman pertamanya menunjukkan gambar pesawat Lion Air yang sedang di atas permukaan air laut. Jadi seakan-akan si Lion Air ini baru saja habis terjatuh atau landing laut tersebut gitu. Nah, makanya jadi ramai gitu. Banyak yang berspekulasi bahwa oh ini tuh meramalkan masa depan Lion Air gitu. Akan terjatuh di air gitu, Goy. bentar-bentar Ki. Bago juga dapat berita nih Ki. Sumbernya dari Kumparan. Jadi, hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 kemarin terjadi lagi nih Ki, insiden pesawat Lion Air JT797 menyenggol garba rata sehingga menyebabkan kerusakan sayap pesawat. Jadi kejadian tersebut tuh di Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan nih Ki. Waduh, padahal hanya cuman selang 10 hari aja gitu dari tanggal 17 ke tanggal 26 gitu. Lion Air udah buat kasus yang heboh aja gitu. Iya, padahal kasus yang kemarin aja masih dibahas. Udah ada lagi kasus yang baru. Tapi sebelum kita lanjutin obrolan, kita sudah menghadirkan seorang tamu untuk ikut membahas mengenai Lion Air ini nih, Goy. Wah, betul sekali. Kira-kira siapa nih Ki? Sudah tidak asing lagi kayaknya nih Ki. Ya, betul. Tamu kita tidak asing lagi karena ini seorang teman kita, Oh, teman sekelas kita nih, Goy. bagus. Boleh, boleh, boleh. Ini dia, Kemas. Wih, halo halo halo, saya merasa terhormat nih. Gimana nih kabarnya, Kemas? Baik, baik. Mas Rizky sendiri gimana kabarnya? Oh, sangat baik dong. Bagoy gak ditanya nih. Iya ada Mas Bagoy. Gimana Eh, kabarnya Mas Bagoy? Kabar Bagoy luar biasa baik Mas Kemas. BTW, kenapa nih podcast Riba ngundang gua nih ke sini? Untuk menghemat budget dong, sudah pastinya itu. Waduh, parah banget sih. Berarti gue cuman buat penghemat budget doang nih. Wah, parah nih si Ki. Gak gitu sih Kem, sebenarnya alasan utama podcast Riba ngundang Kemas tuh kita tujuannya ngundang orang-orang terdekat dulu sih. Oh, jadi gitu ya gue ya. BTW gue juga di sini mau disclaimer ya. Soalnya di sini kan gue sebagai mahasiswa juga, tapi gue diundang sebagai narasumber di sini. Ya otomatis apa yang gue kemukakan nanti itu bisa jadi opini gue pribadi. Terus di sini juga kalau ada kesalahan kata yang gak enak didengar buat pendengar kalian,
gue juga minta maaf gitu. Soalnya kita biar sama-sama belajar aja gitu. Apalagi ini episode pertama buat kalian juga kan. Ya betul Kemas. Di sini kita sama-sama belajar gitu, sama-sama sharing aja. Semoga ya siapa tahu ada informasi yang bisa didapatkan atau pembelajaran yang bisa kita ambil gitu. Ya pokoknya kita udah sama-sama dewasa, jadi kita ambil positifnya aja, buang yang negatifnya gitu ya. Nah, betul sekali. Oh ya, sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Jadi kita di sini tidak akan membahas secara seluruh kasus yang menimpa dari Lion Air gitu. Jadi kita hanya berfokus kepada 2 kasus ini saja, yaitu kasus mengenai poster dan kasus mengenai pesawat Lion Air yang menabrak Garbatara di Merauke. Oh iya Ki, tanpa basa-basi kita langsung aja ke pembahasan pertama Ki, yang kasus poster itu Ki. Ya, yang poster Lion Air ya. Iya, biar gak lama-lama nih Sobat Riba nungguin pembahasan kita. Ya, kasihan ya, lama banget gitu nungguinnya. Oke deh, kita ke kasus yang pertama dulu ya. Oh iya Ki, kasus yang kamu nemu itu tuh gimana sih? Bagoy kurang tahu juga. Nah, jadi si kasus poster Lion Air ini sebenarnya ramenya tuh di Twitter. Jadi ada seorang pengguna Twitter gitu mengirimkan tweet berupa gambar yang memperlihatkan pesawat Lion Air pada aplikasi Lion Air-nya gitu. Posternya tuh seperti si pesawat Lion Air itu mendarat di air gitu. Nah, disinilah ramai gitu. Banyak banget yang berspekulasi gitu. Nah, tentu kan hal ini tuh membuat suatu isu yang membuat krisis gitu. Nah, menurut seorang Kemas selaku mahasiswa ilmu komunikasi khususnya di jurusan hubungan masyarakat, gimana sih melihat kasus ini gitu? Oke, Mas Rizky. Jadi kalau misalnya menurut saya sendiri sebagai seorang mahasiswa gitu ya, saya melihat di sini tuh pasti ada kesalahan penangkapan informasi antara pihak internal dari Lion Air kepada komunikan mereka sendiri gitu. Itu calon penumpang mereka. Bentar Mas, setahu Bagoy kan komunikasi itu harus efektif ya Mas dalam organisasi. Nah, Betul. masa sih sebesar perusahaan Lion Air masih ada gitu miskomunikasi antar personal? Ya sebenarnya ya gue ya, mau perusahaannya besar atau kecil juga, yang namanya miskomunikasi atau kondisi krisis itu nggak bisa dihindarin gitu gue. Nah, sebagai PR yang baik, kita tuh harus mikirin gitu gue, gimana caranya kita tuh meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang nggak pengen kita hadapin gitu. Nah kan kalau di perusahaan besar contohnya kayak Lion Air ini, pasti di dalam perusahaan itu ada terstruktur gitu, antar divisi itu saling berkoordinasi. Nah, apakah dalam kasus poster Lion Air ini tidak adanya komunikasi yang baik antar divisinya gitu? Iya, betul. Di setiap divisi itu seharusnya ada penanggung jawabnya. Tapi yang namanya divisi atau penanggung jawab juga pasti tugasnya itu banyak. Contoh deh, kayak misalnya penanggung jawab divisi desainer lah. Di kasus ini kan desainer ya. Nah, otomatis kan kerjaannya tuh banyak. Ya mungkin aja dia meriksa satu file dengan file yang lainnya itu secara numpuk. Jadi otomatis yang harusnya di ACC file yang lain, tapi file yang ini tuh nggak seharusnya di ACC. Jadi ada kesalahan dalam arrangementnya aja gitu. Oh, jadi intinya karena kebanyakannya tugas per divisi sehingga ada beberapa miss ataupun luput dari hal-hal kecil kayak gitu. Apa gimana Mas? Ya sebenarnya itu bisa aja terjadi gitu. Dan ini kan kemungkinan ya. Soalnya gue juga masih belum pernah kerja di Lion Air atau gimana gitu kan. Ya maka dari itu kayaknya komunikasi tuh hal yang penting ya kalau dalam hal sekecil ini gitu ya. Iya, komunikasi itu hal yang kecil, hal yang kita sering lakuin, Sederhana. tapi iya sederhana gitu, tapi sering luput. Nah, ini tuh gapnya tuh bukan dari perusahaan, mau itu perusahaan besar, mau itu perusahaannya kecil gitu, tapi ya yang namanya miss itu pasti selalu ada. Nah kan Mas, kejadian ini kan sudah terlanjur gitu ya, sudah terjadi gitu. Si poster tersebut sudah di-upload gitu. Nah bagaimana sih atau langkah apa yang harus dilakukan Lion Air supaya krisis ini itu dapat segera mereda gitu? Oh iya Mas, betul juga kan yang Iki tadi sebutin. Karena netizen Twitter kan tahu sendiri, apalagi di Indonesia sangat pedas kan itu. Nah ya betul.
Iya ya, dikit-dikit dibawa viral, Iya, dikit-dikit nah, dibawa lagi, viral ramai gitu lagi. ya. Oke, ya kalau misalnya nasi sudah menjadi bubur lah ya kasusnya sekarang. Kalau misalnya kondisinya udah krisis kayak gini, kayak gimana ya kira-kira cara menanggapinya? BTW sekarang kalau kita bedah lagi gitu ya. Sekarang tuh publik tuh terkejut setelah melihat poster ini, Betul. habis itu merasa cemas Ya, Hmm. betul. dan enggan untuk membeli tiket Tiket. Pastinya, Lion Air. iya, Oke. betul, pastinya. Nah, tapi sebentar nih, gue jadi kepikiran kata dosen gue nih. Oh, apa tuh Mas? Nah, dosen gue pernah bilang, butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun citra perusahaan. Tapi hanya 5 detik detik. saja untuk menghancurkan citra tersebut. Oh, Benar. Pernah dengar juga sih Mas itu Mas. Kata dosen kita tercinta bukan sih Mas itu? Iya. Oh, tercinta. Kita tercinta itu. Ya. Selalu diingat gitu Iya, sama benar. kita. Aduh, pembelajarannya sangat apa? mengena di hati Mengena di gitu hati. ya. Ya, gitu di hati cuy. Dan di matkul itu juga gue diajarin juga sama dosen gue kalau misalkan tata caranya menghadapi situasi krisis tuh kita tuh harus berpikiran dengan jernih, tenang gitu. Nah, yang pertama-tama dari sikon yang dialami tadi, kita yang pertama harus meminta maaf kepada publik karena kita dengan poster tersebut dapat menyebabkan kegaduhan publik. Itu wajib ya minta maaf itu. Itu wajib. Wajib ya Itu wajib. Hukumnya fardu ain. Berat sekali. Iya. Ya, dan kalau misalkan kegaduhan itu terus berlanjut, alangkah baiknya poster tersebut di take down agar masyarakat juga berpikirnya nggak macam-macam. Nah, ya betul. Oke, paling segitu sih jawaban dari gue. Oh gitu Mas. Tapi kan misalnya si poster itu udah dihapus, di Instagram udah di take down, tetap aja kan citra dari Lion Air itu masih buruk gitu di pandangan masyarakat. Oh iya, betul juga gue. Kalau misalnya itu saya setuju. Soalnya apa yang kayak saya bilang tadi, hanya butuh 5 detik untuk menghancurkan citra dan membangunnya kembali butuh waktu bertahun-tahun. Jadi otomatis harus perlahan. Balik lagi ya Mas kayak gitu. Iya, betul. Iya, betul. Balik ke jawaban dosen kita Dosen tercinta. kita tercinta. Siap. Ya jadi harus secara bertahap ya, tidak Ya. bisa secara langsung gitu ya. Nah, bertahapnya juga kayak misalkan nih kita ngebangun citra positif bagi Lion Air. Kita menyediakan penerbangan gitu kan, atau menyediakan fasilitas-fasilitas lain. Itu tuh nggak akan langsung membuat citra kita jadi melambung. Jadi gitu. Oh gitu Mas. Itu kan kasus yang pertama. Ini ada lagi nih Mas, baru-baru lagi. Belum serang 10 hari dari kejadian poster ini ada lagi Mas. Tepatnya tanggal 26 hari Kamis 2023 penerbangan JT 797 menabrak Garbatara di Bandara Mopah nih Mas. Tahu nggak sih kejadian tersebut Mas? Yang di Merauke itu, Papua Selatan. Sebentar. Garbatara tuh apa Goy? Soalnya aku belum pernah naik pesawat Goy. Waduh, Baga juga belum pernah sih. Tapi enggak Ki. Jadi Garbatara itu kayak buat apa penumpang itu Ki masuk pesawat. Apa, jembatan gitu. Nah, Goy. jembatan gitu. Kayak jembatannya gitu. Yo, Oh iya itu. Gue kayaknya pernah denger deh itu atau baca-baca di CNN kalau nggak salah. Ya itu kalau nggak salah pesawatnya lagi mau take off kan. Terus mereka mau take off, si pesawatnya tuh sayap kanannya nabrak Garbatara. Oh iya itu Garbatara. Nah, ya itu benar Mas. Kasus yang itu kenapa sih bisa kejadian gitu Mas? Apakah kondisi pesawatnya belum dicek atau gimana? Karena kan pesawat tuh salah satu transportasi yang riskan untuk terjadinya kecelakaan. Kok bisa sampai luput gitu? Ya balik lagi ke apa yang gue bilangin sebelumnya sih. Kan yang namanya bencana tuh nggak ada yang tahu ya. Kondisi krisis, bencana yang kayak gitu tuh nggak terprediksi gue. Nah, kalau misalnya gue baca dari beritanya, si pilot ini tuh udah melakukan prosedur SOP yang ada kayak pre-check flight sama airworthy for flight. Itu tuh udah dijalanin sama si pilotnya, guys. Nah, kalau ini melakukan pengecekan pesawat dan lain sebagainya, kenapa hal ini masih bisa terjadi? Nah, sebenarnya kalau misalnya masalah detailnya,
kasus ini tuh masih dalam proses penyelidikan gitu. Nah, otomatis pihak Lion Air sendiri tuh nggak bisa berspekulasi apa-apa. Nah, cuman kemarin tuh gue baca juga di beritanya tuh si pilot udah dilakukan tes urin atau tes yang alkohol yang kayak gitu-gitu. Jadi kondisi pilotnya tuh aman-aman aja sebenarnya. Oh, berarti si pilot itu negatif dari narkoba dan alkohol ya? Iya, jadi emang dalam kondisi prima untuk menerbangkan pesawat lah. Tapi terlepas dari kejadian ini, kira-kira pihak mana nih Mas yang bertanggung jawab? Nah, kalau misalnya menurut gue sendiri, yang paling bertanggung jawab pihak Lion Air itu. Kenapa? Karena pihak Lion Air itu terkena dampaknya langsung. Dari kondisinya kan di sini ada penumpang yang nggak bisa naik pesawat atau penerbangan mereka jadi cancel gitu kan. Nah, otomatis pihak Lion Air itu harus bertanggung jawab sama hal tersebut. Ya otomatis kayak gini lah. Kita udah bayar mahal-mahal tiket pesawat. Kita mau terbang misalnya dari Papua ke Jakarta. Nah, karena ada kejadian ini, pihak yang dirugikan otomatis penumpang dong. Nah, tapi kan karena di sini kondisinya semuanya tuh harusnya berjalan baik-baik aja. Karena udah ada SOP-nya, udah ada ininya. Ya otomatis kita harus diselidikin lagi gitu. SOP ini apakah ada yang nggak berjalan dengan porsinya atau kayak gimana gitu. Nah, ini bisa jadi usulan juga sih buat Lion Air gitu untuk menjaga performa atau citra baik mereka gitu. Nah, kan tentu dari kejadian ini tuh banyak pihak yang dirugikan gitu, terutama penumpangnya. Nah, bagaimana bentuk tanggung jawab si Lion Air ini terhadap penumpangnya gitu? Apalagi dapat berita dari TV ada penumpang yang marah-marah itu Ki. Wow. Iya, karena nggak jadi penerbangan. Apalagi ibu-ibu kan pasti recet gitu. Pasti kesal ya gue ya. Kesel banget pasti itu Ki. Nah, kalau misalnya di kasus yang ini gitu ya, balik lagi sesuai SOP krisis gitu. Sebagai pihak Lion Air, perusahaan yang besar untuk mengembalikan citra, langkah awal yang harus dilakukan itu pasti permintaan maaf. Kita harus bisa minta maaf kepada setiap penumpang karena keterlambatan atau alasan apapun gitu kan. Nah, kemudian dengan kondisi yang seperti ini, otomatis Lion Air harus mengganti jadwal penerbangannya. Jadi otomatis para penumpang ini harus tetap berangkat. Misalnya mereka dari Papua mau ke Surabaya atau ke Jakarta, ya mereka harus diberangkatkan ke sana gitu. Soalnya gini deh, ya kita bayangin aja gitu kalau misalnya nih kita ada keperluan pribadi, kita lagi ada urusan kerjaan yang harus berangkat secepat mungkin karena untuk laporan lah atau untuk apalah gitu. Nah, ini terhambat karena suatu hal, karena perusahaan ini gitu. Ya otomatis kita juga gak enak dong, kita gak akan mau pakai perusahaan ini lagi gitu. Ya otomatis, nah apa yang gue bahas di sini tuh balik lagi ke citra perusahaan, balik lagi kesialan apapun itu, yang nanggung pasti Lion Air juga gitu kan. Ya otomatis di sini tugas kita sebagai calon-calon PR nih ya, kita tuh harus meminimalisir gitu kemungkinan-kemungkinan yang kayak gini supaya nggak terjadi lagi ke depannya. Oh iya. Nah, jadi intinya kita tuh sebagai calon PR perusahaan harus memperhatikan ya Mas dari setiap kejadian-kejadian kecil. Karena setahu Bagoy itu ada kata-kata bahwasanya hal besar itu terjadi karena adanya hal-hal kecil. Itu Ya nggak sih betul Mas? banget sih gue setuju sih sama kata-kata itu. Soalnya ya nggak mungkin juga ada asap tapi nggak ada apinya gue. Nah, betul itu Mas. Nah, jadi berdasarkan hasil percakapan yang kita lakukan tadi di podcast Riba ini, ada beberapa hal yang bisa kita petik gitu. Yang pertama adalah komunikasi efektif sangat berperan penting dalam berlangsungnya sebuah perusahaan gitu. Jadi dalam perusahaan itu tidak boleh ada sedikit miskomunikasi. Karena jika ada sedikit saja miskomunikasi akan berpengaruh sangat buruk gitu bagi berlangsungnya perusahaan. Dan pada akhirnya berpengaruh juga terhadap citra perusahaan di mata masyarakat tentunya. Dan yang kedua, ketika kita menghadapi situasi krisis, jangan lupa untuk selalu meminta maaf gitu. Karena itu hal yang penting gitu, meminta maaf pada publik. Karena ini dapat menjadi salah satu cara meredam reaksi publik.
Oh ya Ki, Bago juga menanggapi beberapa quotes nih Ki yang terlalu terngiang-ngiang nih Ki. Jadi kata dosen kita tercinta yang tadi Kemas sampaikan, bahwasanya kita membangun image citra baik di masyarakat tuh butuh bertahun-tahun, tapi menghancurkannya hanya beberapa detik aja gitu Ki. Itu Wah, yang betul, selalu Goy. diingat sama Bagoy. Untuk closing statement, apakah Kemas akan menambahkan? Menurut gua ya cukup sih, udah cukup sekian. Nah, oke deh. Dan untuk para sobat Riba, jangan lupa follow kita di Instagramnya @riba_podcast dan di YouTube kita @riba podcast. Dan jangan lupa follow IG saya Rizky Permana di @rizkypermana_23 dan IG kamu apa Goy? Adi Raja 24. Nah, untuk Kemas boleh dong Kemas Rizky. Nah, Kemas Rizky. @Kemas Rizky. Jangan lupa di follow juga. Dan terima kasih juga kepada Kemas sebagai narasumber Ya, telah makasih juga ya guys. mau Udah hadir dibuka. gitu di podcast kita Pertama ini. kita Iya, perdana nih Ki. di podcast perdana ini. Makasih ya guys, gue merasa terhormat nih. Wih, makasih juga buat Kemas. Oh iya, jangan lupa dong Ki. Terima kasih kepada sobat riba kita Oh iya, dan terima kasih ya buat Sobat Riba yang sudah mau mendengarkan podcast kita. di episode pertama ini. Nah, nantikan podcast Riba di episode selanjutnya. Terus pantengi podcast Riba di YouTube maupun di Instagram. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuh.